Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fitriana Kolbiah. Saya jurusan D1 Pajak kelas 202. Sebelum kita memasuki pembahasan pokok mengenai BKP atau barang kena pajak, ada yang tahu tidak apa itu PPN? Ya, PPN atau disebut dengan pajak pertambahan nilai itu ialah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Oleh karena itu, dapat kita ketahui sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang PPN mengenai pengenaan PPN yang dilakukan atas penyerahan dan pemanfaatan di dalam daerah pabean. Adapun barang impor dengan tarif tunggal sebesar 10% dan sementara barang ekspor dicantumkan sebagai objek pajak namun dikenakan tarif 0%. Apa sih penyerahan barang kena pajak itu? Salah satu pengertian dari penyerahan barang kena pajak ialah berupa persediaan atau aktiva yang menurut tujuan semula untuk tidak diperjualbelikan dan masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan untuk disamakan dengan pemakaian sendiri, sehingga dianggap sebagai penyerahan barang kena pajak. Namun, tidak semua jenis usaha dikenakan PPN atau pajak pertambahan nilai loh. Pada pajak ada istilah negative list, yaitu barang yang tidak dikenakan pajak. Untuk memahaminya, barang apa saja sih yang tidak dikenakan PPN? Yakni barang hasil pertambangan atau pengoboran yang diambil langsung dari sumbernya, seperti batu bara, gas bumi, dan sebagainya. Barang kebutuhan pokok sehari-hari seperti nasi, sayur-sayuran, buah-buahan, daging, susu, dan sebagainya. Makanan atau minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, catering, atau jasa boga. Dan yang terakhir, uang, emas batangan, serta surat berharga. Mengapa suatu barang dikatakan sebagai barang kena pajak? Selain karena tidak termasuk dari bagian barang yang tidak kena pajak, apakah ada yang lain? Nah, pernahkah kalian membeli barang di agen dengan harga awal seperti 3.500.000? Namun ketika membeli di toko eceran, harga berubah menjadi 3.800.000. Maka penyebab tersebut dikarenakan adanya PPN. Oleh karena itu, harga suatu barang di pabrikan akan berbeda jika dibandingkan dengan harga di toko eceran karena dipengaruhi oleh PPN tersebut. Bagaimana sih ceritanya? Nah, dari perjalanan suatu barang kena pajak, saya ambil contoh di sini seperti televisi. Saya mulai dari rantai distribusi, yaitu pabrikan, agen, distributor, toko eceran, dan konsumen akhir. Nah, awalnya pabrikan menawarkan sebuah barang, misalnya dengan harga 5 juta, dengan keterangan belum termasuk PPN. Maka ketika ada pihak agen yang membelinya, agen tersebut akan membayar sejumlah 5.500.000. Kenapa? Karena barang tersebut dikenakan PPN sebesar 10%. Selanjutnya, dari agen menuju distributor. Selain pabrikan, agen juga mencari keuntungan dengan menaikkan harga barang tersebut. Dan karena ia telah dipungut pajak dari pabrikan, berarti dia harus memungut pajak dari distributor, sehingga harga barang tersebut menjadi 6 juta, ditambah PPN-nya menjadi 6.600.000. Hal tersebut tetap berlanjut ketika distributor menjual barang kepada toko eceran. Namun, agar distributor mendapat keuntungan serta biaya pengiriman, maka dia mematokkan harga awal menjadi 7 juta. Dan ditambah dengan PPN 10% berarti harga menjadi 7.700.000. Begitu pula halnya dengan penjualan dari toko eceran kepada konsumen akhir. Harga bisa saja menjadi 8.800.000 ataupun lebih, tergantung toko eceran mematokkan harga dasar berapa. Pengenaan PPN ini berantai dari awal barang dijual hingga kepada konsumen akhir.
Semakin panjang rantai distribusi barang, maka semakin mahal harga barang tersebut. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai BKP atau barang kena pajak.